Semangat pagi, apa kabar pemirsa? Kita masih di acara IECCE 2023 yang dilaksanakan oleh Mas Kay dan Meti, Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia dan juga Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Nah, kita sudah ada kedatangan 2 orang tamu dari Direktorat Konservasi Energi EBTKE, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, SDM, yaitu Ibu Devi Laksmi. Selamat datang, apa kabar Ibu? Baik Inang, terima kasih. Senang bisa ngobrol-ngobrol. Lalu juga ada Ya. Pak Ariel Al-Fatah dari Bina Teknik Bangunan dan Permukiman Kementerian PUPR. Ya, Pak Ariel apa Betul, kabar? alhamdulillah baik Inang, terima Senang kasih. sekali ya. Jadi tadi kita sudah bicara soal efisiensi energi dan energi terbarukan dengan Pak Wilio dan Pak John Respati. Nah, di sesi ini kita akan membahas soal bangunan. Kenapa bangunan itu penting? Ya kan, karena sektor bangunan itu kan juga bisa menyumbang terhadap carbon emission, ya kan. Lalu juga sektor lain dalam ekonomi nasional kita ada industri dan transportasi. Nanti kita akan bahas bersama. Nah, tentang sektor bangunan ini dulu, seberapa besar sih emisi karbon yang disumbangkan dari sektor bangunan ini? Saya ke Pak Al-Fatah dulu. Ya, saya lebih enak dipanggil Ariel sebenarnya. Ariel lebih keren namanya ya. Mas Iya. Ariel, oke. Mas Iya. Ariel, seberapa besar sebetulnya dampak dari emisi karbon ini yang dihasilkan sektor bangunan? Ya, terima kasih Inang. Ini yang mungkin di kita itu mungkin mungkin semacam kurang begitu diperhatikan. Betul. Begitu ya, karena kita lebih banyak emisi itu pasti transportasi dan industri. Karena mereka berdua Paling emisinya besar sumbangannya. emisi langsung. Emisi langsung itu artinya karena mobil ya pakai BBM keluar emisi. Sementara bangunan itu kan tidak langsung emisinya. Karena dari listrik dulu dan listrik yang emisinya langsung di pembangkitnya. Nah, kadang-kadang ini yang luput dari perhatian kita. In fact, pada kenyataannya bahwa sektor bangunan gedung itu sepertiga penyumbang emisi karbon di dunia. Ya, Sepertiga. di Indonesia dan juga di dunia. Di dunia globally hampir almost 40%, hampir 40%. Lebih besar ya. Iya. Karena lebih masif bangunan di luar berarti ya. Karena bangunan itu ya kita tinggal di dalamnya ya, Bu ya. Jadi betul. Kita pagi ke kantor jam 8 sampai jam 6 AC sudah dinyalain semuanya. Nanti pulang di dalam bangunan gedung juga. Nah, itu sangat besar sekali karena semua aktivitas kita di dalam bangunan gedung. Betul, apalagi sekarang gedung bertingkat sampai tingkat 100, tingkat 90, tingkat 80 itu berarti karbon emisinya lebih besar daripada rumah Depok yang namanya ya, rumah yang berlantaikan bumi. Oh. Benar nggak Pak? Karena tiap-tiap lantai itu. Ya itu konsekuensi logisnya begitu. Lebih yang berlipat besar, ganda. Betul, besar sekali emisinya itu. Walaupun emisinya tidak langsung tetapi karena konsumsinya dan menariknya itu 60% rata-rata itu kalau konteks Indonesia itu 60%-nya itu dari cooling, dari pendinginan seperti AC. Beruntunglah orang-orang yang hidup di daerah sejuk seperti Bandung, Tarutung ya, kampung saya tuh Bu, nggak ada AC di sana. Ya. Kalau di konteks negara Jakarta. 4 musim, maka dia heating yang paling besar untuk pemanas. Winter yang lebih winter banyak yang hanya musim panas kan yang 3 bulan saja. Betul. Tapi winter itu lebih perlu energi banyak karena kalau nggak mereka mati kedinginan ya. Betul. Dan kita harus beruntung nggak ada yang mati kedinginan di sini walaupun kita ya nggak sekaya mereka juga. Paling gosong ya kalau kepanasan ya. Iya. Oke. Jadi the four season country dengan kita bisa lebih efektif dan lebih efisien penggunaan energinya dibandingkan dengan mereka yang 4 musim ya Pak ya. Harusnya secara teori. Iya, karena kita praktis hampir sepanjang tahun kita panas terus masalahnya itu. Pakaiannya juga nggak mesti. Betul. Kan banyak karbon emissionnya juga kalau mesti 5 lapis gitu ya kan. Betul. Oke. Jadi artinya sepertiga dari bangunan itu menyumbang ya terhadap dampak emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca. Saya mau ke Ibu Devi Laksmi. Bagaimana nih posisi bangunan-bangunan tadi dikatakan ada sumbangan. Nah, posisi bangunan baru terhadap bangunan lama itu kontribusinya besar mana sih Bu? Itu bisa tergantung Bu. Besar istilahnya kita bisa
melihat dia energinya yang digunakan lebih besar atau lebih kecil, itu tergantung dari saat desain. Kalau untuk rumah baru. Kalau rumah baru kan baiknya kalau kita sudah bisa mengerti, oh ini harusnya didesain bagaimana untuk pencahayaannya, tata udaranya. Kalau kita ingin menyesuaikan dengan daerah tropis ya yang tadi itu kita menyesuaikan seperti banyak bukaannya, jadi Nggak bisa perlu AC semua ventilasi, ruangan, ya. benar ventilasinya, kemudian juga dari pencahayaannya, dan kita tidak perlu harus memasang AC setiap saat pagi Siang malam. siang malam apapun seperti itu Bu, karena kan ventilasinya ada seperti itu. Tapi kalau yang rumah lama Inang itu kan juga tergantung. Bisa jadi yang lama itu desainnya memang Desain tropis, plafonnya ya. plafonnya udah lebih Ada yang tinggi 4 dibandingkan meter. rumah sekarang Inang hanya kurang lebih 3 meter 3 meter, seperti iya, itu. iya. Kan itu kan karena udara panas itu kan lebih ringan, lebih dia ngambang di atas ya istilahnya. Betul. Kalau dia pendek ya otomatis panas kan seperti itu. Maka itu rumah-rumah zaman dulu tuh kan tinggi-tinggi. Ya seperti itu Inang. Supaya sirkulasi udaranya baik ya. Ya, nah tapi bisa juga tergantung dari kalau yang lama Inang, bisa jadi umpama gedung seperti ini, umpama gedung hotel bertingkat, itu kan peralatannya juga Inang, pasti peralatannya itu akan mengalami penurunan dalam efisiensinya seperti itu. Kurang lebih seperti itu Inang. Iya. Statistiknya ada nggak Bu? Nah ini saya tidak punya Belum ya. statistiknya, tapi kalau untuk dari sisi konsumsi energi final, itu posisi dari bangunan gedung komersial itu hanya 4%. Oh gitu. Share-nya itu hanya 4% dibandingkan. Jadi yang pertama adalah transportasi, kedua adalah industri, ketiga itu justru rumah tangga 13%. Itu tadi yang disebut sama Mas Ariel ya, bahwa sebetulnya bangunan ya. Jadi Kalau komersial itu yang kita katakan gedung komersial itu hanya 4%. Nah sisanya itu adalah transportasi, kemudian industri. Transportasi sekitar hampir 40-an ya, 40-an. Industri berarti 30-an sisanya. mirip lah ya. Kira-kira sama industri sama transportasi, yang sisanya itu dari bangunan komersial dan juga rumah tangga yang 13% itu. Nah, jadi kalau dekarbonisasi di sektor bangunan itu sebetulnya dijelaskan dulu apa sih itu sebenarnya, Mas Ariel? Dekarbonisasi. Ya. Supaya pemirsa tahu ya kan, bahwa ada loh istilah dekarbonisasi terhadap bangunan, apa sih itu Ya, kira-kira Mas Ariel? ini nanti Bu Devi mungkin akan lebih menyempurnakan Bu Devi ya. Jadi kalau dalam pemahaman kami ya, terutama di sektor bangunan gedung, definisi umumnya itu kan sebenarnya dekarbonisasi, artinya bangunan itu sebisa mungkin kemudian tidak mengemisikan karbon sebagai salah satu unsur dominan dalam gas rumah kaca. Artinya secara implisit itu mengindikasikan bahwa bangunan itu pertama dia harus, bahasa saya, high performance, memiliki performa yang sangat tinggi sekali dalam hal apa? Pertama dia di penggunaan energi yang seminimal mungkin. Kedua, penggunaan energi yang seefisien mungkin. Jadi dua ini jangan dikacaukan begitu ya Bu Devi ya. Jadi pertama kita harus mengurangi dulu penggunaan energi. Energi yang kita gunakan harus efisien sekali. Baru ketiga kemudian dekarbonisasi itu dicapai dengan penggunaan energi terbarukan. Karena energi terbarukan tidak mengemisikan gas rumah kaca dalam operasionalnya. Meskipun pada tahap produksinya misalnya seperti pembuatan film solar cell misalnya atau PV-nya kan dia pasti akan mengkonsumsi energi juga. Ya, nggak bisa dibilang bahwa dia zero bersih banget, enggak. Tapi dalam operasionalnya dia nggak mengeluarkan emisi. Nah, itu pengertian dekarbonisasi di sektor bangunan gedung. Itu menurut pemahaman kami ya. Jadi tiga ini harus jalan. Jadi tidak bisa dekarbonisasi itu langsung melompat tiba-tiba pasang aja semuanya dengan renewable energy tanpa ada upaya penurunan efisiensi dan penurunan energi itu nomor satu. Ya. Jadi semua sistem itu harus efisien. Kalau sederhananya tuh
diganti dulu sama LED dulu sebelum pakai PLTS. Karena kalau nggak diganti nanti boros Iya. pemakaian PLTS-nya. Kalau saya belajar gitu. fisika dulu, namanya efisiensi itu proporsi antara output dan input itu kecil. Artinya misalnya ada input listriknya 100 yang digunakan 80, itu artinya efisiensinya 80%. Artinya hanya 20% yang hilang. Syukur-syukur kalau kemudian dari masuknya 100 dipakai semuanya 100, which is impossible. Iya. Itu mustahil secara teori, itu nggak mungkin. Iya. Itu impossible. Jadi Impossible. ya. Jadi Jadi kita harus maksimalkan Mm-mm. itu, semakin gapnya antara yang input sama output Betul, itu betul. harus semakin sekecil mungkin. Saya pernah bantu SDM bikin program hemat 20%. Nah, Itu dikampanyekan supaya semua orang sadar untuk mematikan, untuk mencabut stop kontak. Hal-hal seperti itu yang sebetulnya dengan menghemat 20% kita nggak usah bikin PLTU baru kalau kita menghemat saja. Karena yang diproduksi itu dengan penghematan 20% itu masih lebih besar nih yang dapat dari yang dihemat ini gitu loh, hitung-hitungannya pada waktu itu. Kata Pak Menteri pada saat kita bikin Green Talk. Lalu gini, saya mau tanya ke Ibu Devi ya. Apa saja yang dilakukan khususnya pemerintah ya dalam upaya dekarbonisasi bangunan ini? Tadi sebenarnya kalau yang disampaikan Pak Ariel sebenarnya sudah lengkap, Inang. Hanya memang kita ada yang pertama, memang kita harus efisiensi energi, karena seperti yang sudah dikenal disebutkan bahwa efisiensi energi adalah first fuel. Yes. Nah, yang pertama itu karena dengan efisiensi energi itu istilahnya itu bisa dilakukan kapan saja oleh diri kita dan waktunya segera. Nah, ini dilihat Inang, ada yang no cost, ada low cost, ada medium sampai high cost. Nah, di situ efisiensi bermainnya dan itu adalah perubahan perilaku. Mindset juga ya Ibu. Iya, mindset seperti itu Inang. Bahwa mungkin karena energi berlimpah, hal yang sederhana. Kalau kita cuman tekan saja tombol maka lampu terang, proses dari mulai batu baranya ditambang, diangkut, dibawa ke pembangkit sampai ke PLN lalu disalurkan ke rumah, itu panjang sekali. Carbon emission, nah itu gak pernah diajarin juga ke anak-anak gitu loh. Mas Ariel dan Ibu Devi. Yang diajarkan juga energi kita masih melimpah, padahal kenyataannya kan sudah mulai krisis listrik, sudah mulai krisis air. Ya betul, saya sepakat. Nah itu pemahaman tentang public participation yang tadi Ibu katakan, partisipasi publik itu kan mudah diucapkan, cuman implementasinya susah ya Bu ya. Itu Inang, kita juga salah satu strateginya pendekatan kepada anak-anak. Jadi kita ada kampanye hemat energinya itu ke sekolah, kemudian ke guru-gurunya, dan kebetulan di KLHK kan ada program Adiwiyata. Nah di situ kami masukkan juga tentang efisiensi energi seperti itu. Jadi ada SD, SMP, SMA, bahkan kami ke kampus ada istilahnya program kami itu goes to campus untuk EBTKE, bisa EBT, bisa konservasi energi. Jadi pendekatan-pendekatan seperti itu karena anak-anak itu kan dia masih yang lebih masih murni begitu pure. ya, masih pure. Justru dari situ kita mulai kita bentuk seperti itu Inang. Dan itu memang membutuhkan waktu. Tidak bisa membalikkan tangan semua. Sehingga jadi gaya hidup dan pola pikir yang benar ya kan. Karena kadang-kadang saya tuh datang ke satu hotel yang siang hari semua lampunya nyala sampai yang di luar-luar di teras. Saya pikir ini hotel bukan punya saya, tapi saya terganggu gitu. Jadi saya bicara sama manajernya. Saya bilang saya mau ketemu dong. Kalau enggak dipakein sensor deh kalau memang orang lupa gitu. Karena sudah terbiasa berbicara soal efisiensi energi, lalu juga bagaimana konservasi energi. Hati saya sakit tuh kalau ngelihat lampu-lampu jalan itu suka lupa dimatikan. Karena kalau mereka pakai PLTS dia akan redup dengan sendirinya ketika itu fajar ya kan. Ya saya pikir tidak perlu jauh-jauh Inang. Di gedung ini saja AC nyala tapi pintunya terbuka terus. Nah, ya, pintu masuk yang gedung utama tadi, betul nggak? Kalau untuk efisiensi energi itu harus ditulis ya, pintu tutup rapat gitu ya. Mungkin masih harus ada guidance seperti itu di tiap-tiap perkantoran
Iya. atau tempat-tempat mall-mall ya. Ada namanya manajemen energi sebenarnya ya Bu Iya, Devi Betul, ya. manajemen energi. Bisa Nah. bicara soal manajemen energi Bu Oke, Devi. Bu Inang, Devi. ini saya yang mudah dulu aja Inang. Mm-mm. Jadi dengan adanya peraturan pemerintah tentang konservasi energi dari revisi yang sebelumnya PP 70 2009, sekarang sudah terbit PP 33 tahun 2023 ini tanggal 16 Juni lalu Oh, ini baru nih. ditandatangani Baru. oleh Presiden. Di sini kami juga masukkan ada kewajiban pelaksanaan konservasi energi kepada pemerintah dalam arti KL pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini kenapa Inang? Karena pemerintah itu harus menjadi role model, take leader di dalam konservasi energi Inang. Selain di kami juga ada kewajiban pelaksanaan konservasi energi melalui manajemen energi kepada badan usaha di sektor penyedia, kami katakan sektor ESDM. Jadi pembangkit, penggilangan, kemudian pertambangan, itu pun harus melaksanakan manajemen energi. Kemudian di sektor industri, transportasi dan gedung komersil, dan juga tadi gedung pemerintah juga melaksanakan manajemen energi. Dan ini di dalam PP itu kami katakan nanti di dalam klausulnya penghematan energi dalam arti konservasi energi ini menjadi indikator juga, karena di sini kan ada penggunaan anggaran, Inang. Nah, Betul, di situ. betul. Jadi istilahnya kita memang dari hulu sampai hilir semua sudah harus bergerak gitu. Dari hulu sampai hilir itu saya sepakat, karena kalau kita bilang ada smart building, green building, itu sebetulnya bukan hanya buildingnya tapi orang-orang yang di dalamnya yang juga pola pikirnya hijau. Smart people. Benar. Smart people, smart building kalau buat stupid people juga percuma jadinya ya Mas Ariel ya. Iya, di situ behavior change-nya itu harus menjadi budaya hemat energi pada akhirnya. Betul. Jadi itulah kampanye dari SDM ya dalam hal ini. Iya, dari hal untuk efisiensi energi dan juga upaya langsung dari tadi stakeholder ya. Iya. Nah, ini kan berarti baru peraturannya ya 16 Juni ya. 16 Juni ini baru, tapi sebenarnya yang lama kan sudah ada. Jadi ada kewajiban yang tadi, kewajiban konservasi energi melalui manajemen energi. Di situ kami batasi dengan tingkat konsumsi energinya. Jadi ada mandatory threshold-nya begitu, Inang. Lumayan kalau ada mandatory threshold ya. Kalau dikasih 500 6, kalau yang dulu itu 6.000 ton oil equivalent per tahun, itu yang hanya dapat yang istilahnya terjaring untuk wajib manajemen energi itu hanya di sektor ESDM yang tadi saya sebutkan itu, pembangkit, penggilangan dan pertambangan plus industri. Tapi sekarang kami ubah, masing-masing ada mandatory threshold-nya, ada ambang batas kewajibannya. Gedung, ya? Nah, itu ada. Kalau untuk penyedia energi itu tetap di angka 6.000 ton oil equivalent per tahun, dan kemudian untuk transportasi dan industri itu 4.000, dan yang gedung sekarang 500. Dulu waktu kami selalu sosialisasi soal manajemen energi, pihak-pihak bangunan gedung tuh mengatakan, "Ibu, kami tidak sampai 6.000 konsumsinya." Dan memang sebelum kita menerapkan angka 500 itu kan kita melakukan survei dulu. Jadi kita tidak bisa dibandingkan ya. Untuk industri 6.000 atau 4.000 untuk industri, jadi bangunan 500 tuh jadi angka itulah yang baru keluar dalam undang-undang ini ya. Peraturan pemerintah. Peraturan PP ya, PP. Oke. Jadi ada mandatory threshold untuk itu. Saya jadi ingat, bukan hanya parliamentary threshold ya, ada mandatory threshold untuk yang energi efisiensi. Iya, kami memandangnya dari konsumsi energinya saja itu. Ini menarik loh. Iya, Inang, karena kami mengikuti sebelumnya sudah ada negara yang menerapkan itu, yaitu Jepang. Kan kita kenal Jepang itu paling efisien. Paling efisien. Nah, saya tadi juga cerita Jepang itu baru keluar peraturan bahwa di Tokyo semua mall harus 26 derajat air condition ya. Jadi artinya pemerintah tuh benar-benar hands on sampai derajatnya aja diukur gitu. Nah, kalau kita sendiri dalam
urusan sektor bangunan nasional ini tuh selain regulasi itu, regulasi apa lagi yang dipakai untuk mendukung itu Ya, sebetulnya? yang Mas pertama Ariel. memang ya kita memang sering ini Bu ya, sering berkoordinasi ya terkait dengan ini karena ya terkait bangunan gedung juga terutama. Kalau di PUPR sendiri Inang ya. Jadi kalau ESDM mengaturnya konsumsi energinya, kalau kita yang diatur luasannya. Karena memang karena nomenklaturnya beda. Karena beliau ini ya bicara energi, kita bicaranya bangunan. Maka bangunan luasan tertentu yang kemudian diwajibkan mengikuti atau harus menerapkan prinsip-prinsip apa yang kita sebut dengan green building. Oke, ada ininya juga, mandatory-nya juga. Ada itu Berapa? ada di pertama kewajiban itu diatur di PP nomor 16. Dari peraturan pemerintah juga ya, turunan dari Undang-Undang Bangunan Gedung. Kemudian yang kedua itu di Permen PUPR. Itu yang mendetailkan lagi. Jadi saya sampai nggak hafal, makanya karena nggak boleh bawa contekan tadi. Jadi intinya karena kan ngobrolnya jangan kayak seminar, kalau bawa contekan nanti jadi kayak diskusi seminar. Maksud saya gini, iya ada thresholdnya ada. bahwa Jadi, bangunan juga mesti diatur dengan regulasi itu kan intinya kan. Betul. Dan itu sudah jadi untuk karena kita di aturan ada beberapa kelas bangunan, ada kelas 1 sampai kelas 9. Nah, kemudian kelas 1 sampai itu luasan berapa yang harus ini. Misalnya untuk kelas 4 misalnya yang saya ingat itu 50.000 meter persegi. Kemudian untuk bangunan yang lain 20.000. Nah, yang menariknya adalah gedung pemerintah wajib menerapkan itu. Jadi kemudian di situ ada yang luasannya 5.000 meter persegi. Itu kan kecil ya. Jadi hampir kalau boleh dibilang mungkin banyak nanti gedung pemerintah yang harus menerapkan itu. Nah, pertanyaannya apa saja sih yang diatur di situ gitu. Yang pertama konservasi energi, jelas konservasi energi. Ya. Efisiensi energi. dulu Iya. as the first fuel itu tadi. Efisiensi 25% ya kalau nggak salah. 20%. 20%. Targetnya. Kemudian efisiensi air. Penting itu. Jadi Karena air itu udah krisis. betul apalagi perubahan iklim seperti ini yang ini kan air sudah semakin ini. Kemudian ada pengelolaan sampah dan limbah di dalam bangunan gedung. Nah, ini yang kemudian kita atur semuanya di peraturan Menteri PU itu, dan ini efektif berlaku pengawasannya melalui SIMBG, Sistem Informasi Bangunan Gedung. Jadi di sini juga kalau misalnya bangunan yang sudah masuk kategori wajib tapi ternyata mereka tidak menerapkan itu, ya mereka akan dapat sanksi. Mungkin tidak diberikan perizinan, apa istilahnya ganti ya, persetujuan bangunan gedung PBG, atau kemudian dicabut izinnya atau sampai kemudian dibongkar. Nah, pertanyaan saya, kalau ada industri atau gedung lama yang sudah terbiasa membuang limbahnya ke sungai, membuang sampahnya ke sungai, itu bisa terkena peraturan yang baru ini nggak? Iya, by regulation ya, dia harus terkena dia. Artinya ada 2.882 pabrik di Citarum itu bisa kita bukan pabrik, kita bangunan gedung masalahnya. Gedung, karena di kelas bangunan itu kalau gedungnya pabriknya itu nggak dihitung. Nah, itu nanti kayaknya masuk wilayahnya Kementerian Lingkungan Hidup kayaknya Bu. Iya, benar. Devi. Tapi maksudnya gini, kalau di KLH sendiri monitoring dan sanksi itu tidak jalan, kan kita sudah menjadi sungai terkotor di dunia loh Pak. Makanya saya gembira sekali bahwa ada klausul mengenai sampah dan limbah, lalu juga efisiensi air ya. Itu artinya kan secara holistik bukan hanya energi saja yang dilihat sebagai listrik atau BBM atau gas, tetapi juga air sebagai energi yang harus dijaga gitu. Nah, kemampuan kita untuk menjaga energi yang dahsyat ini yang namanya air itu kan masih rendah sekali gitu loh Pak. Jadi kan bangunan-bangunan bukan hanya sumur-sumur bor yang katanya Jakarta semakin turun permukaan air semakin naik. Nah, itu jadi pertimbangan juga nggak Pak? Iya. Jadi penggunaan airnya, sumbernya, kemudian ada penyimpanan air kalau ada hujan, rain harvesting. Wah, itu keren tuh. Itu juga diatur di situ. Jadi kalau bangunan gedung dia kemudian mau mengajukan penilaian dan mengambil poin itu, ya berarti dia harus menyiapkan water storage tank untuk ini memanen air hujan. Nah, terus kemudian ada pengolahan grey water menjadi air ini lagi. Nah, itu pakai vetiver bisa tuh Pak.
Vetiver ya. Iya, Nanti bisa. akan saya ini dah. Ini Jadi the gray water itu dihilangkan racun-racunnya dan baunya sehingga dia sebelum bisa masuk ke ini ya. sebelum masuk ke sungai atau bisa dipakai Diolah lagi di diolah situ. lagi. Iya. Jadi Ide menarik itu. menarik karena itu ketahanan energi kita kan energi air, energi pangan. Jadi Iya. sungai yang kotor itu membuat irigasi itu panennya jadi cuma 50% gitu. Nah, itu Iya. juga berpengaruh. Jadi Iya. air menjadi perhatian tuh saya bahagia sekali, Air Pak. itu kan juga pH juga penting, asam, Sangat. basa. Jadi Sangat, kalau sangat. masuk ke sawah kondisinya terlalu asam ya padinya juga nggak akan berbuah. Saya kan ngebersihin Begitu. Citarum nih, Pak, udah 7 tahun. Citarum itu tidak ada satu spesies ikan pun yang bisa hidup kecuali ikan sapu-sapu. Sapu-sapu. Karena ya itu berarti ketahanan kita Iya. terhadap air itu akan membuat begitu banyak dampak. Iya. Karena ekosistem rusak, ikan mati, sawah jadi 50% Ya, kopong, kata orang mungkin kita bisa bertahan hidup penyakit. beberapa hari tanpa makan, tapi sehari tanpa minum kita susah bertahan hidup. 3 hari, Pak. 3 hari ya. 3 hari. Kalau nggak makan 3. 110 hari masih hidup. Masih hidup ya. Tapi kalau nggak minum, nah itu yang Mati. 3 hari. Karena 70% tubuh kita air. Iya, Yes, benar. betul, 80% Bapak. ya. 70%. Jadi ini seru banget nih pembicaraannya. Anyway, jadi tadi upaya pemerintah itu sudah melalui ada peraturan pemerintah yang PP, baru, ya kan, PP. Lalu juga tadi Mas Ariel bicara soal ternyata sampah air juga jadi perhatian ya. Iya, Nah, selain itu energi. artinya kita melihatnya secara keseluruhan ya kan, bahwa akhirnya berujung kepada bangunan itu bisa menyumbangkan. Kalau bangunannya jadi manfaat karena halamannya besar lalu juga ekosistemnya bagus kan, Iya. lumayan mengurangi emisi karbon dan juga mengurangi global warming and climate change. Benar nggak sih, Bu? Benar, Inang. Kalau bangunan-bangunannya diwajibkan untuk buat mini jungle aja lumayan loh, Pak. Ya sebenarnya begini, kalau boleh nambahin ya. Jadi konsep dalam kita membangun itu sebenarnya kita tidak bisa bicara bangunan ansih ya, apa Betul. single building Betul, saja, tetapi harus lingkungannya, dalam satu konteks halamannya, begitu, tata iya. ruangnya, terus Iya, airnya, pencahayaan, betul. seperti yang Iya, Betul. Inang. Jadi dikatakan Ibu Devi. yang disampaikan Inang tadi sebelum kita mulai tadi betul. Jadi misalnya mulai dari penataan kawasan dulu. Penataan kawasan kalau benar dia nanti akan tercipta sebuah microclimate yang bagus. Misalnya nanti dia bisa mendistribusikan angin dengan Baik. dengan baik begitu ya. Kemudian permukaannya dia tidak menyerap panas dari radiasi, bisa dipantulkan yang atau beberapa hal mungkin bisa diserap untuk fotosintesis dan sebagainya. Karena itu kok menurunkan suhu Betul, mikro di situ. Nah, ketika suhu mikro turun, enak saja bangunan gedung kalau mau pakai AC dia nggak perlu banyak tenaga. Betul. Karena Iya, benar udah itu. di luarnya udah nggak terlalu panas. Iya, berpengaruh terhadap cooling load Yes, dari betul. bangunan gedung. Exactly. Saya pernah lihat di BBC Earth itu di Singapura ada menterinya yang mengurusi tentang bangunan Iya, yang baru, betul. bangunan yang baru. Jadi sudutnya itu berapa derajat, lalu di mana harus ada lengkung, di mana Iya, dia harus iya. bisa membuat Iya, sirkulasi udara iya. itu menjadi dingin. Betul. Itu Iya, khusus Inang. banget perhatiannya itu, Bu Devi. Benar, Itu Inang. sebenarnya prakteknya juga bisa di Indonesia Sebenarnya di kita iya. sudah juga ya Iya. ada kan kita nih memang saling dalam penyusunan regulasi. Kami juga karena konservasi itu kan lintas sektoral, Inang. Betul. Jadi ada industri, ada transportasi, ada Ada lingkungan hidup. bangunan gedung, benar, Inang, lingkungan hidup. Jadi kami dalam penyusunannya juga ini koordinasi dengan konsultasi juga dengan masing-masing kementerian. Nah, dengan PUPR ini juga ada hal yang berkaitan dengan konservasi untuk tata cahaya, betul. kemudian Tata untuk udara. tata udara dan selubung bangunan, Inang. Seperti Tata itu. kelola air itu juga penting, jadi tata cahaya, tata kelola air. Kalau di Singapura sama di Amerika itu bangunan itu tidak bisa disetujui loh kalau airnya penampungan dan saluran dan juga distribusinya nggak benar.
Ya kita mulai dengan peraturan yang diterapkan di Baru. PUPR baru itu yang Oke, 2021. Jadi mulai kita efektif. baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun. Nah, Mm-mm. sekarang kita lagi menyiapkan infrastrukturnya supaya itu Mm-mm. lebih Efektif. berdaya Mm-mm. gitulah. Mm-mm. Karena itu kan pertama butuh capacity building karena itu new regulation dengan banyak istilah-istilah teknis yang baru, tidak mungkin yang tidak semua orang mungkin juga paham bagaimana Mm-mm. menghitungnya. Contohnya saja mungkin menghitung OTTV aja mungkin masih Nah banyak itu yang yang selubung susah. bangunan, Selubung bangunan benar. itu diatur. Nah, jadi Jangankan menghitung selubung bangunan. Selubung bangunan itu apa juga nggak tahu. jangan-jangan itu. Harus Jadi satu-satu memang harus iya, kalau Iya sosialisasi benar, iya. benar nggak? Inang, kita benar. tidak sekedar Dan sosialisasi tapi juga train, melatih iya betul itu orang nanti untuk ditujukan itu. juga kepada para arsitek Iya, ya betul, yang arsitek, merancang merancang itu, gedungnya gedung. seperti itu. Nah, Jadi yang tadi Inang katakan mm-mm. hadapnya Ya, gedung orientasi itu bangunan orientasi bangunan Mm-mm. itu kita menghindari yang eksesif, timur barat ya. betul. Mm-mm. Jadi justru kalau yang Utara bukaan selatan. di utara selatan seperti itu Mm-mm. Inang. Mm-mm. Jadi Eh, tidak ada matahari langsung ya, baik dari Iya, pagi benar, ataupun sore hari. benar. Make sense ya. Nah, ini menarik kalau boleh nambahin di Jepang. Kebetulan Mm-mm. saya dulu kan sekolahnya di Jepang. Jadi Mm-mm. saya itu pernah Di jalan mana Mas? di Hiroshima dulu. Oke. Heeh. Mm. Jadi saya pernah jalan di jalan kaki betul ya karena lewatan saya dari apartemen ke kampus begitu kan. Saya heran kiri kanan saya rumah itu beda orientasi. Mm. Kalau di Indonesia kan rumah selalu menghadap ke jalan. Mm-mm. Tetapi di sana itu yang sebelah sini menghadap ke jalan, sebelah sini membelakangi jalan. Mm. I wondering why. Mm-mm. Ternyata memang regulasinya begitu. Jadi mereka harus menghadap ke selatan. Ke selatan. Atau utara. Selatan. Wajib Kenapa selatan. selatan? Oh, oke. Karena mereka kan di belahan bumi utara. Mm-mm. Panas paling banyak dari selatan. Selatan. Jadi Sehingga beda-beda ya ketika kita ya, ketika musim posisi. dingin, jadi Tidak arah terlalu selatannya mereka menerima banyak panas matahari sehingga tidak terlalu dingin dan iya, tidak terlalu besar penggunaan heater. betul. Luar biasa ya. Jadi orientasi itu yang sinergi dan juga menyesuaikan dengan alam. Betul. Iya dong. Iklim yang Bukan pasti. kita ngadep ke timur terus AC-nya jadi 2 kali lipat gitu kan enggak. Maksudnya dihadapkan ke selatan supaya penggunaan AC minim lalu penggunaan heater juga Betul. minim. Itu bisa diimplementasikan enggak sih Bu? Di Itu kita. pasti sudah ada yang sudah mengimplementasikan Inang. Hanya kan kita belum tahu di mana Persentasenya saja. ya. Masih belum bisa Nah, kagum. ini belum ada Kayak Mas Ariel kagum loh kok rumah-rumah aja. belum ada datanya ya Mas Ariel tentang Baru soalnya baru. bangunan-bangunan gedung yang Mm-mm. mengikuti penyesuaian dengan kondisi alam, tapi Betul, sebenarnya seharusnya sudah ada kayak yang sudah. penerapan bangunan gedung hijau itu Betul, pasti sudah di mengikuti orientasi Betul. bangunan dan lain sebagainya udah diterapkan ya. di Permen PUPR yang baru tentang bangunan gedung hijau itu dapat kredit untuk bangunan yang menggunakan orientasi yang sesuai. Kalau rumah pribadi dapat nggak? Nah itu belum karena rumah pribadi itu jumlahnya banyak tapi energinya kecil. Tapi Jadi kan kalau Tapi kecil kalau tapi jutaan di nih jutaan. tadi. Iya benar Yang Inang tadi kan rumah tangga udah 13% dibandingkan Iya. dengan gedung yang hanya 4%. Nah ini nih ada Nah, yang ini- salah nih. Gedung nih 4% tadi menurut data dari Ibu Devi. Dari Kementerian Dari SDM. Kementerian SDM, oke. Lalu 13% itu rumah tangga. Artinya 13% ini sumbangannya lebih besar, lebih besar. 3 kali lipat daripada yang 4% Nah, ini. Jadi harus dapat perhatian juga, benar nggak Bu Nah Devi? ini maka itu Inang di rumah tangga penerapan konservasi energinya itu ada penerapan standar kinerja energi minimum dan labelisasi bagi peralatan pemanfaat energi Inang. Yang untuk sementara ini kami adanya untuk lampu LED, kemudian kulkas, kemudian rice cooker, sebentar saya banyak lupanya AC. juga ini Nang. AC benar. Kemudian Rice cooker fan dan kipas angin. kipas angin. Mm-mm. Ada Itu- 5. Ini kami masih terus istilahnya mengerjakan untuk penentuan scam untuk televisi, kemudian ada peralatan-peralatan lainnya seperti pompa air, ya kurang lebih TV, seperti itu. pompa air ya. pompa air, peralatan-peralatan rumah tangga, Inang.
Kita nih ngobrolnya asik banget sampai waktunya nggak kerasa anyway. Tapi berarti kita sudah memulainya lah setidaknya ya Pak ya. Iya. Kan kita maunya nanti tertib kayak di Jepang gitu. Jadi kekaguman Iya. Tapi tadi Mas Ariel kok bertahun-tahun. Jepang pun untuk pada tahap itu kan juga tidak mungkin setahun 2 tahun. Oh, Mereka lama. juga butuh waktu lama lama. proses. sekali. Iya. Sosialisasi lalu Iya. proses Edukasi yang paling edukasi penting. memilah sampah. Kita Betul, baru betul. 2 organik dengan plastik setengah mati. Jepang udah ada yang dipilah 5. sampai 32. Oh, Ada satu desa 32. Saya dulu cuma Tali. 5. Itu aja kagum ya Pak ya. Bingung sih. Botol sendiri, kaleng sendiri. Ini ada tali sepatu sendiri. Baterai, Gagang- kaca. gagang kacamata Iya. itu sendiri, Wow. kaca sendiri, botol sendiri. Jadi betul-betul ada tempatnya kayak di komunitas itu. Jadi tinggal buka, oh ini tali sepatu semua isinya. Ini bekas kacamata ini. Itu kan Justru gila, itu luar jadi biasa. lebih efisien kan Inang. Kalau kita Sangat. sudah tahu semua pada tempatnya itu Itu- akan efisien waktu, efisien. Sangat, Itu sangat. bahkan diatur warna kreseknya. Oh gitu. Tuh kan. Dan yang di kombini itu apa? Kayak di sini Indomaret, Alfamart itu, yang mereka jual tempat sampah ya warnanya ya itu. Mau Sesuai sama- iya. disesuaikan warna kresek. Iya. Saya pikir cuman kereta cepatnya enggak. aja yang diwarnain. Nah, jadi warna merah untuk ini, warna kuning ini, hijau warna ini, biru warna ini. Jadi luar biasa. nanti hari luar Selasa harus Kuning. warna kuning Oh dulu. gitu. Ah. Nanti kalau kita buang warna kuning dari Rabu ya nggak akan ada yang diambil. angkat. Iya. Jadi hari nyampah yang diatur untuk sampah apa ya Pak ya? Iya. Wah, Nah itu sih saya ideal, yakin ideal. lama prosesnya. Lama. Jadi Tapi udah dimulai. kita paling udah tidak. memulai. Udah betul, memulainya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Iya. Dan mudah-mudahan ini juga bukan obrolan kita yang terakhir ya Ibu Devi. Ya, makasih Inang. Mas Ariel, My saya mau panggil pleasure. Pak Fatah nggak boleh jadi Aduh. Mas Ariel. Jadi mudah-mudahan bukan hanya pemerintah ya yang berperan dalam upaya dekarbonisasi bangunan ini, tetapi juga tadi Semua. 13% itu pun juga bisa ya Benar, Ibu Inang. ya. Maka itu Inang, kami itu ada yang tadi saya sebutkan scam dan label. Jadi dalam membeli peralatan rumah tangga itu pilih yang berlabel. Semakin banyak bintangnya Mm-mm. itu semakin efisien. Seperti itu. Itulah Inang. partisipasi kita ya Iya, dalam Inang. membantu ya. Nah. Yang tadi yang masuk kategori itu ya, dari AC, kulkas, rice cooker, Semua, fan ya, seperti sampai itu, ke Inang. pompa. Kalau Nanti akan saya, keluar. Yes, Iya. yes. kalau kami dari PUPR lebih ingin mengkampanyekan desain pasif sebenarnya. Desain pasif ya. Yang tidak sudah perlu AC yang masih ratusan tahun digunakan oleh nenek moyang kita itu. yes, itu Terus kenapa kita enggak Benar. kearifan lokal. Aduh itu. Wah, Nanti saya mau luar undang, biasa saya mau itu. undang berarti Mas Ariel Iya. dengan Bu Devi ke rumah bambu saya di Citarum. Wah, saya Makasih, juga Bang. Namanya Bumi Pohaci. Lantainya dari vetiver. Lalu juga tidak ada AC, tidak ada kipas angin. Tapi nyaman. sangat itu pasif banget itu. sangat pasif. Dan mungkin saya juga mau mengundang Inang nih, Mm-mm. ke salah satu prototipe yang kita bangun. Jadi kita riset selama 5 tahun, kemudian dari hasil riset kita wujudkan dalam bentuk prototipe untuk rusun dengan desain pasif. Di Jadi mana itu? Boleh di Kota Mas. Tegal. Tegal. Ayo. Berangkat Boleh. kita. Sama deh. Boleh sama Inang. Salaman dulu. Mantap. Wah itu Ke Tegal ya, iya, undangan. nanti Ya kita udah. menikmati Batibul. Iya. Di sana panas tapi begitu masuk wah Adem. enak, Kita dingin. tinggal di rusun yang rasakno. Boleh. Oh, Iya kan? sih. Ada empirical experience. Kalau Ya. cuma motret-motret dari luar gitu nggak bisa. My pleasure. Saya siapkan nanti Oke. di sana. Oke. Jadi Cuma kalau penggunaan malam ya- AC kurang ya di sana. Iya. Iya. Kita itu. kita eksperimen kemarin, kita uji Bu Devi ya. Mm-mm. Itu ketika di luar itu 34, Mm-mm. di dalam itu 29. Wah keren. 34 29 Beda 5 berarti 5 derajat. derajat. Lumayan. Kalau itu jadi mandatori, kita bisa menghemat banyak juga dari Iya. Sehingga kalaupun perlu AC, AC-nya nggak perlu ngos-ngosan Betul, bekerja betul. keras. Nah itu gitu. contoh dari dekarbonisasi yang jalan Iya, betul. secara empiris ya. Kita udah punya deal nih. Thank you so much ya. Terima kasih banyak Ibu Terima Devi. kasih, Terima Mas. kasih banyak Mas Ariel. Sampai jumpa lagi. Dan pemirsa, ternyata besar sekali peran kita. Tadi kita dengar ya 13% itu dari rumah tangga. Artinya apa yang kita lakukan dalam memilih peralatan, lalu juga bagaimana membangun supaya kita bisa membangun dengan pasif, yaitu tidak
agresif terhadap alat-alat yang memakan energi banyak, lalu juga mempergunakan bagaimana alam itu bisa mempermudah kehidupan kita ya, dan betul. membuat kehidupan kita lebih nyaman. Betul. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dan terima kasih banyak. Semoga bisa memetik pelajaran dari bincang-bincang ini. Salam efisiensi. Salam Efisiensi. efisiensi.